Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reninita Fatmawati dari kelas PGSD 6G mau mempresentasikan tentang laporan hasil magang 2. Yang pertama itu ada instrumen penelaah rencana pelaksanaan pembelajaran. Nama mahasiswa Reninita Fatmawati, Prodi atau NPM PGSD NPM 1702101193, nama sekolah yang diamati SDN 02 Manisrejo, identitas RPP atau RPM, RPPM atau RPPH yang ditelaah RPP, dan mata pelajaran atau topik RPP adalah IPS dan Bahasa Indonesia. Yang pertama itu tabel 1, instrumen penelaah rencana pelaksanaan pembelajaran. Di sini itu ada yang poin A itu ada identitas mata pelajaran. Di identitas mata pelajaran itu ada satuan pendidikan, kelas, semester, program atau program keahlian, mata pelajaran atau tema pelajaran, jumlah pertemuan. Di sini saya mengobservasi SDN Manisrejo 2 menurut saya kurang lengkap karena identitas RPP kurang lengkap karena belum ada program atau program keahlian. Selanjutnya poin B itu ada perumusan indikator. Di sini itu ada sesuai dengan SKL, KI dan KD. Menurut saya sudah sesuai dengan SKL, KI dan KD. Karena kenapa? Di SDN Manisrejo 2 sudah menggunakan kurikulum K13 sesuai dengan SKL, KD dan KI. Selanjutnya di poin C, perumusan tujuan pembelajaran. Di sini ada kesesuaian dengan proses dan hasil belajar yang diharapkan dan dicapai. Menurut saya seluruhnya sudah lengkap. Sudah lengkap karena hasil belajar sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran. Selanjutnya, kesesuaian dengan komputer dasar dan indikator. Menurut saya sesuai seluruhnya karena tujuan pembelajaran sudah sama dengan kompetensi dasar dan indikatornya. Selanjutnya poin D. Poin D di sini pemilihan materi ajar. Di sini ada kesesuaian dengan tujuan pembelajaran. Menurut saya sudah sesuai karena materi ajar sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran. Selanjutnya kesesuaian dengan kriteria peserta didik. Menurut saya juga sudah sesuai karena materi ajar sudah sesuai dengan karakter peserta didik yaitu kelas 5 semester 1. Selanjutnya ada kesesuaian dengan alokasi waktu. Menurut saya sudah seluruhnya sesuai karena alokasi waktu yang ditentukan sudah sesuai dengan banyaknya materi yang akan dipelajari dalam pembelajarannya. Selanjutnya poin E. Poin E di sini pemilihan sumber ajar. Di sini kesesuaian dengan KI dan KD. Menurut saya sesuai seluruhnya karena pemilihan bahan ajar sudah sesuai dengan KI dan KD di SDN Manisrejo 2. Selanjutnya ada kesesuaian dengan karakter peserta didik. Menurut saya sesuai keseluruhannya karena karakter sudah sesuai. Selanjutnya poin F, pemilihan media ajar. Di sini ada kesesuaian dengan tujuan pembelajaran. Menurut saya juga sudah seluruhnya sesuai karena menggunakan buku paket kelas 5 dan media ini mendukung tujuan pembelajaran dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya kesesuaian dengan karakter peserta didik. Menurut saya sudah seluruhnya sesuai karena guru menggunakan media gambar dan sebagai menggunakan media langsung atau nyata. Selanjutnya ukuran media. Ukuran media di sini menurut saya sesuai seluruhnya karena media gambar berukuran sedang. Dan selanjutnya keamanan media untuk siswa. Keamanan media untuk siswa di sini saya mengamati
seluruhnya sudah sesuai karena media yang banyak digunakan adalah gambar. Selanjutnya poin G di sini mode pembelajaran. Mode pembelajaran di sini sesuai dengan tujuan pembelajaran. Menurut saya sesuai sebagian. Karena kenapa? Guru tidak menerapkan mode pembelajaran, melainkan metode pembelajaran ceramah dan diskusi saja. Selanjutnya poin H. Poin H di sini skenario pembelajaran. Skenario pembelajaran di sini menampilkan kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup dengan jelas. Di RPPE Manis Rejo 2 ini menurut saya sesuai seluruhnya karena guru sudah sesuai dengan skenario pembelajaran. Jadi guru di sini sudah menerapkan kegiatan pembuka, inti, dan penutup dengan baik. Selanjutnya kesesuaian penyajian dengan sistematika materi. Menurut saya sebagian saja karena kegiatan pembelajaran sebagian sudah sesuai dengan materi yang ada di RPP dan sebagian menurut saya belum. Selanjutnya kesesuaian alokasi waktu dengan cakupan materi. Menurut saya di sini sesuai seluruhnya karena waktu saat penyampaian materi sudah tepat. Selanjutnya poin I di sini ada penilaian. Penilaian di sini kesesuaian dengan teknik dan bentuk penilaian autentik. Menurut saya di sini sesuai seluruhnya karena teknik penilaian sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran. Selanjutnya kesesuaian dengan indikator pencapaian kompetensi. Menurut saya di sini sesuai seluruhnya karena prosedur penilaian sudah jelas dan baik sesuai dengan teknik dan bentuk penilaiannya. Selanjutnya kesesuaian kunci jawaban dengan soal. Menurut saya sudah sesuai seluruhnya, kunci jawaban sudah sesuai. Jadi di RPP itu sudah ada kunci jawabannya juga. Selanjutnya kesesuaian pedoman penskoran dengan soal. Menurut saya sesuai seluruhnya karena penskoran nilai sudah sesuai. Selanjutnya kesesuaian antara instrumen penilaian dengan replik penilaian. Di sini menurut saya juga sudah sesuai seluruhnya karena kelengkapan instrumen sudah baik. Ya, di sini saya akan melanjutkan lampiran yang kedua, yaitu lampiran instrumen penelaah proses pembelajaran di kelas, yaitu mata pelajaran topik RPP, IPS, dan Bahasa Indonesia seperti lampiran 1 tadi. Yang ada di lampiran 2 ini itu ada kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Kegiatan yang pertama itu ada kegiatan pendahuluan. Kegiatan pendahuluan di sini ada menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam mengawali kegiatan pembelajaran. Di sini itu menurut saya ya, karena kenapa? Atau catatan atau contoh kegiatannya mengadakan apresiasi, salam tanya kabar, doa, menyiapkan kerapian dan absen siswa. Komunikasi antara guru dan siswa, yaitu guru meminta siswa untuk berdoa, bernyanyi, kemudian mengabsen siswa dan menanyakan kabar pada siswa. Selanjutnya siswa berdoa, siswa bernyanyi, melakukan absensi, dan menjawab pertanyaan dari si guru. Selanjutnya mengaitkan materi pembelajaran sekarang dengan pengalaman peserta didik dalam perjalanan menuju sekolah atau dengan tema sebelumnya. Menurut saya tidak. Selanjutnya mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitan dengan tema yang dibelajarkan. Menurut saya iya. Contohnya itu guru menyampaikan kegiatan yang akan dipelajari. Percakapan antara guru dan siswa, yaitu guru menjelaskan materi yang dipelajari, yaitu IPS dan Bahasa Indonesia. Siswa mendengarkan. Selanjutnya mengajak peserta didik berdinamika atau melakukan sesuatu kegiatan yang terkait dengan materi di kegiatan awal. Menurut saya tidak ada kegiatan pada awal pembelajaran, siswa hanya mendengarkan saja.
Selanjutnya di kegiatan inti. Di kegiatan inti ini ada menyajikan materi yang dapat memfasilitasi ketercapaian kompetensi pada indikator. Menurut saya iya, karena contohnya itu menyampaikan materi dengan lengkap. Percakapan guru dan siswa itu, guru menjelaskan tentang ciri-ciri iklan dan jenis-jenis iklan, jenis-jenis pasar dan iklan elektronik. Selanjutnya siswa mendengarkan penjelasan dari guru. Selanjutnya itu ada yang kedua, mengkaitkan materi dengan pengetahuan lain yang diintegrasikan secara relevan dengan perkembangan iptek dan kehidupan nyata. Menurut saya ya, contohnya itu mengaitkan materi dengan teknologi sekarang, misalnya pasar modern dengan pasar tradisional dan terapung. Percakapan guru dengan siswa yaitu guru menunjukkan sebuah gambar pasar tradisional, modern, dan pasar terapung. Siswa memperhatikan penjelasan dari guru. Selanjutnya itu mengelola dengan baik. Menurut saya ya, karena menyampaikan contohnya itu menyampaikan materi dengan baik dan jelas. Percakapan antara guru dengan siswa, guru menerangkan materi dengan jelas dan mudah dipahami. Di sini siswa aktif dalam kelas. Selanjutnya melaksanakan pembelajaran yang bersifat kontekstual. Menurut saya iya, contohnya sudah menyampaikan materi dengan pembelajaran kontekstual. Selanjutnya melaksanakan pembelajaran yang memungkinkan tumbuhnya kebiasaan positif atau natural efektif. Menurut saya di sini tidak. Selanjutnya melaksanakan pembelajaran sesuai RPP dan RPH. Menurut saya di sini ya, karena contohnya RPP yang guru buat sesuai dengan proses pembelajaran atau lebih rinci dan lengkap pada proses pembelajarannya. Percakapan antara guru dan siswa, guru menjelaskan sesuai dengan RPP yang sudah dibuatnya. Siswa mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Selanjutnya memberikan pertanyaan mengapa dan bagaimana. Di sini guru ya, contohnya bertanya bagaimana cara menemukan jawaban yang lain. Nah, di sini percakapan antara guru dan siswa yaitu guru bertanya bagaimana cara menemukan jawaban yang lain. Siswa menjawab pertanyaan dari guru tersebut. Selanjutnya memancing peserta didik untuk bertanya. Ya, menurut saya di sini ya, karena contohnya saja meminta siswa untuk bertanya jika ada materi yang belum dipahami. Guru di sini meminta untuk bertanya jika ada materi yang belum dipahami kepada siswa, dan siswanya itu bertanya apa yang belum dipahami materi yang telah dijelaskan oleh guru tersebut. Selanjutnya menyajikan kegiatan peserta didik untuk keterampilan mengamati. Menurut saya iya, mengamati gambar. Contohnya itu mengamati gambar yang ada di dalam media pembelajaran. Guru di sini memberikan gambar untuk diamati oleh siswa. Medianya itu gambar. Selanjutnya siswa itu mengamati gambar yang telah disampaikan oleh si guru. Selanjutnya menyajikan kegiatan peserta didik untuk mencoba. Di sini iya, mencoba mengerjakan di depan kelas. Lah guru meminta siswa untuk mengerjakan tugasnya di depan kelas. Lah siswa tersebut mengerjakan di depan kelas. Selanjutnya menyajikan kegiatan peserta didik untuk keterampilan menganalisis. Menurut saya di sini ya, karena contohnya saja menganalisis. Nah, gurunya di sini mengajak siswa untuk menganalisis dan siswanya mengikuti perintah dari guru tersebut. Selanjutnya menyajikan kegiatan peserta didik untuk keterampilan mengomunikasikan. Menurut saya di sini ya, karena menyampaikan pendapat yang berbeda dengan temanya. Lah guru di sini, guru meminta siswa menyampaikan pendapat masing-masing dan siswa menyampaikan pendapatnya tersebut. Selanjutnya mengamati sikap dan perilaku peserta didik dalam mengikuti pelajaran. Menurut saya di sini ya, karena menegur siswa yang sikapnya kurang sopan di kelas. Nah, di sini guru menegur siswa yang perbuatannya kurang baik di dalam kelas. Siswa mendengarkan perintah dari guru.
dan melaksanakan dengan baik apa yang sudah dialaminya. Selanjutnya itu melakukan penilaian keterampilan peserta didik dalam melakukan aktivitas individu kelompok. Menurut saya di sini ya, menilai kegiatan siswa dalam melakukan aktivitas di kelas, misalkan dalam kerja kelompok, juga memperhatikan per individu siapa yang lebih berpartisipasi dalam kelompok tersebut. Nah, percakapan di sini guru memberikan soal individu yang nantinya dikumpulkan. Selanjutnya siswa mengerjakan tugas individu. Selanjutnya itu mendokumentasikan hasil pengamatan sikap, perilaku, dan keterampilan peserta didik. Menurut saya di sini tidak, karena kenapa? Hanya mengamati saja, tidak mendokumentasikan perilaku keterampilan peserta didik. Selanjutnya menunjukkan keterampilan dalam penggunaan sumber belajar. Menurut saya di sini tidak, karena tidak menggunakan sumber belajar. Selanjutnya menunjukkan keterampilan dalam penggunaan media pembelajaran. Nah, menurut saya di sini juga tidak, karena media pembelajaran hanya untuk kegiatan mengidentifikasi saja menurut saya. Selanjutnya menghasilkan pesan yang menarik. Menurut saya ya, karena harus belajar dengan rajin-rajin. Guru tersebut mengajak siswanya untuk giat belajar dengan rajin. Selanjutnya siswa mengikuti perintah guru dengan baik. Selanjutnya melibatkan peserta didik dalam pemanfaatan sumber belajar pembelajaran. Menurut saya di sini tidak. Karena kenapa? Tidak menggunakan sumber belajar, hanya media pembelajaran saja. Selanjutnya melibatkan peserta didik dalam pemanfaatan media pembelajaran. Menurut saya juga tidak. Karena kenapa? Tidak melibatkan siswa untuk menjelaskan media pembelajaran. Selanjutnya melibatkan peserta didik dalam pemanfaatan media pembelajaran, tidak melibatkan siswa untuk menjelaskan tadi sudah ya. Selanjutnya menumbuhkan partisipasi aktif peserta didik melalui interaksi guru peserta didik sumber belajar. Menurut saya di sini ya, karena guru melakukan tanya jawab kepada siswa. Percakapan antara guru dan siswa, yaitu guru memberikan pertanyaan tentang materi yang telah dipelajarinya. Selanjutnya siswa menjawab pertanyaan yang telah diajukan oleh guru tersebut. Selanjutnya merespon positif partisipasi peserta didik. Menurut saya ya, selalu menanggapi dengan baik jika ada siswa yang berpendapat. Guru di sini memberikan pengarahan kepada siswa yang belum memahami materi yang telah disampaikannya. Siswa di sini mendengarkan penjelasan dari guru. Selanjutnya menunjukkan sikap terbuka terhadap respon peserta didik. Menurut saya di sini ya, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya tentang materi yang telah disampaikan oleh guru tersebut. Guru bertanya apakah yang belum paham dengan materi yang kita pelajari hari ini. Terus siswa menjawab pertanyaan dari guru tersebut. Selanjutnya menunjukkan hubungan antara pribadi yang kondusif. Menurut saya di sini ya, guru menciptakan pembelajaran yang tenang. Guru memberikan arahan yang baik pada siswa dan siswa mendengarkan arahan dari guru tersebut. Selanjutnya menumbuhkan keceriaan dan antusiasme peserta didik dalam belajar. Menurut saya di sini tidak. Karena kenapa? Guru kurang menumbuhkan keceriaan siswa menurut saya. Terus selanjutnya menggunakan bahasa lisan secara jelas dan lancar. Menurut saya di sini ya, karena menggunakan bahasa yang baik namun terkadang campur dengan bahasa Jawa. Guru menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh siswa. Selanjutnya siswa dapat menerima pembelajaran dengan baik. Selanjutnya menggunakan bahasa tulis yang baik dan benar. Di sini ya, menggunakan bahasa yang baik dalam penulisan tugas-tugas siswa. Guru menuliskan soal untuk tugas siswa dengan bahasa yang baik. Siswa dapat memahami soal dengan baik. Selanjutnya menyampaikan pesan dengan gaya yang sesuai. Menurut saya di sini ya, karena guru menggunakan suara, intonasi, nada yang tepat dengan gaya yang sesuai. Guru memberikan arahan simpulan pada akhir pembelajaran dengan gaya dan bahasa yang baik.
siswanya dapat menerima arahan dari guru tersebut. Selanjutnya ada kegiatan penutup. Kegiatan penutup di sini membuat rangkuman dengan melibatkan peserta didik. Menurut saya di sini ya, karena menanyakan kesimpulan kepada siswa yang mampu menyimpulkan pelajaran. Guru dan siswa membuat kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Siswa tersebut menyimpulkan pembelajaran dengan guru. Di akhir kegiatan penutup itu guru dan siswa saling menyimpulkan materi yang sudah dipelajarinya. Selanjutnya melakukan refleksi dengan melibatkan peserta didik. Menurut saya di sini ya, guru mengadakan refleksi. Guru menanyakan materi apa saja yang telah kita pelajari. Siswa menjawab pertanyaan dari guru. Selanjutnya melaksanakan tindak lanjut dengan memberikan arahan atau kegiatan atau tugas sebagai bagian remedi atau pengayaan. Di sini menurut saya ya, memberikan soal evaluasi pada siswa untuk dikerjakan di rumah atau tugas PR. Di sini guru memberikan tugas kepada siswa untuk dikerjakan di rumah dan siswa tersebut menerima tugas dari guru itu dengan baik dan dikerjakan di rumah. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan lampiran ketiga, yaitu lampiran instrumen penelaah sistem penilaian. Di sini di kegiatan penilaian itu ada kompetensi inti, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, teknik penilaian, bentuk instrumen, contoh instrumen, mode pembelajaran. Di sini yang pertama itu menerima dan menjelaskan ajaran agama yang dianutnya, yaitu KD-nya itu 1.3, mensyukuri keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Yang selanjutnya itu indikatornya di sini itu 1.3.1, yaitu mengidentifikasi hal baik atau dampak positif dan hal tidak baik atau dampak negatif dari keberagaman individu dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Selanjutnya di di teknik penilaian itu di strip. Selanjutnya bentuk instrumen atau non PGPAD itu juga strip, contoh instrumen itu juga strip, mode pembelajaran itu juga strip. Selanjutnya memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman dan guru. KD-nya di sini 2.3, itu menampilkan kebersamaan dalam keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar. Selanjutnya indikatornya di sini 2.3.1, menginformasikan pendapat mengenai hal baik atau dampak positif dan hal tidak baik, dampak negatif dari keberagaman individu untuk dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Di sini teknik penilaiannya itu pengamatan, dan bentuk instrumennya non PGPAD itu daftar cek atau skala penilaian. Selanjutnya itu contoh instrumennya itu lembar observasi, dan mode pembelajarannya itu cooperative learning tipe explain non-explain. Selanjutnya itu ada memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati atau mendengarkan, melihat atau membaca, dan hanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya dan benda-benda yang dijumpainya di rumah atau di sekolah. Di sini itu IPS-nya itu indikasinya itu 3.2, menganalisis bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dan
pengaruhnya terhadap pembangunan sosial budaya ekonomi masyarakat Indonesia. Dan indikatornya itu 3.2.1 itu menunjukkan aktivitas masyarakat sekitar dalam upaya pembelajaran guna sosial budaya. Di sini itu teknik penilaiannya itu tes tulis, dan bentuk instrumennya di sini itu juga tes tulis. Contoh instrumennya itu soal dengan skenario, yaitu mode pembelajarannya itu kooperatif e-learning tipe explain no explain. Yang bahasa Indonesia itu KD-nya itu 3.4, menganalisis informasi yang disampaikan paparan iklan dari media cetak atau elektronik. Ya, di sini itu indikatornya itu 3.4.1 yang menjelaskan ciri-ciri bahasa iklan elektronik, yaitu yang selanjutnya, indikator selanjutnya itu 3.4.2, yaitu menyebutkan jenis-jenis iklan elektronik. Ya, di sini yang 3.4.1 itu teknik penilaiannya itu tes tulis, yang 3.4.2 itu teknik penilaiannya juga tes tulis. Yang selanjutnya bentuk instrumen dari 3.4.1 itu tes tulis, dari 3.4.2 itu juga tes tulis. Yang contoh instrumen dari 3.1.4.1 dan 3.4.2 itu menggunakan soal dengan skenario, dengan scoring, Yang selanjutnya mode pembelajarannya itu juga sama, cooperative learning tipe explain no explain. Di sini poin yang keempat, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan sistematis, dalam karya yang ekstensif, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Di sini yang IPS KD-nya itu 4.2, itu di sini menyajikan hasil analisis tentang interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pengembangan sosial dan ekonomi Indonesia. Indikatornya di sini 4.2.1 yang IPS, membuat laporan hasil pengamatan tentang aktivitas masyarakat sekitar dalam upaya pembelajaran guna sosial budaya. Di sini teknik penilaian, bentuk instrumen dan contoh instrumennya di sini strip. Yang selanjutnya mode pembelajaran itu seperti yang di atas tadi, yaitu cooperative learning tipe explain no explain. Selanjutnya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia di sini KD-nya 4.4, memeragakan kembali informasi yang disampaikan paparan iklan dari media cetak atau elektronik dengan bantuan lisan, tulis, dan visual. Yang di sini indikatornya itu 4.4.1, yaitu menuliskan informasi yang didapatkan dari iklan elektronik tersebut, yaitu teknik penilaian, bentuk instrumen, dan contoh instrumennya itu strip. Tapi mode pembelajaran juga masih sama seperti yang di atas, yaitu cooperative learning tipe explain no explain. Ya, di sini saya sudah mempresentasikan lampiran 1, 2, dan 3 dari hasil observasi di SDN Manis Raja 2. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.